Udah tahu-tahu yang korupsi itu temennya, yang makan uang temennya. Kok Jokowi yang disalahkan? Harusnya kan temennya tuh yang dibantai itu. Hola netizen yang terhormat, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menyinggung adanya politisasi hukum yang dilakukan oleh pejabat negara. Ia menganggap kini aparat penegak hukum kerap melakukan tindakan semena-mena terhadap rakyat. Ia lantas mengaitkan itu dengan presiden yang petugas partai. Menurutnya, pemimpin semacam itu tidak memihak pada rakyat dan semua golongan, melainkan pada kelompok tertentu saja. Ia mengungkapkan seharusnya kepala negara yang merupakan petugas partai itu memegang ajaran Bung Karno untuk lebih mementingkan rakyat, bukan partainya saat menjadi pejabat negara. Willy mewanti-wanti agar semuanya tidak terjebak dalam ideologi yang mementingkan golongan sendiri itu. Willy juga menyinggung Persatuan Nasional tidak dibentuk atas dasar koalisi partai semata. Ia mencontohkan kedua tokoh proklamasi Soekarno-Hatta yang bersatu atas dasar kesepahaman, bukan hanya kepentingan partai. Ia juga mengecam klaim sepihak soal siapa yang paling nasionalis di antara semuanya. Tiga proses besar tidak pernah, harusnya kita bukan memerangi identitas dan politisasi identitas tadi. Satu, perang terhadap korupsi dan politisasi aparat penegak hukum. Hari ini semua diinjak, hari ini semua diintimidasi, hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Resah nggak kita? Nggak ada Pak, semena-mena aja ini. Mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C. Kenapa yang menjadi presiden petugas partai Pak, bukan pelayan rakyat? Yang menjadi presiden itu harus pelayan rakyat, bukan presiden partikel, bukan. Kita berdiri di atas kepentingan. Kalau dia benar-benar Soekarnois, harusnya loyalitas saya kepada partai berhenti ketika saya menjadi pejabat negara. Itu yang diikuti oleh Soekarno. Jangan sesat pikir, jangan. Tambah rusak, tambah segmented republik ini kalau kita selalu berdiri atas perspektif dan ideologi yang picik seperti ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silahkan berkomentar ya. Kader Nasdem tersandung korupsi. Tapi aneh, kenapa harus menyalahkan Bapak Jokowi, menyalahkan yang lain? Katanya mengintimidasi, ya kan? Katanya hendak melayani rakyat. Loh, yang harusnya melayani rakyat itu kamu orang. Harusnya uang itu sampai ke masyarakat, bukan korupsi sendiri. Itu wajar. Sekarang wajar kalau hukum itu berlaku. Sekarang ini di era siapa? Yang kayak gitu. Jangan seenaknya mau korupsi aja. Lanjutkan Pak. Jangan kasih kendor orang-orang yang korupsi. Bila perlu hukum mati. Lah kok ngamuk? Ini ya saya jelaskan ya. Bendahara Mensos yang dari partai PDIP itu ya ketangkap 2T. Nggak ngamuk mereka. Santai aja, orang memang bersalah. Terus yang dari P3 itu ya, itu orang dekat sama presiden lagi. Ditangkap nggak ngamuk orang P3. Ini Nasdem lucu ya, orang kadernya memang betul-betul korupsi kok ngamuk. Ada-ada aja kau nih. Woi, jangan dikit-dikit bilang dicegal lah, ini karena semua ini bla 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 bla. Aduh, terima kenyataan itu. Kalau walaupun pahit, makanya jangan makan duit itu. Selesai, terima gaji kan cukup. Apa kau nih? Kayak gini apa narasimu? Bapak ini kayak baru masuk politik aja Pak. Nanti juga kalau di atas juga begitu. Coba besok tahun 2024 menang Pilpres, presidennya Anies. Yalah sudah lagi lah. Kayak anak baru kemarin sore aja. Nggak ada yang kayak begitu. Kalau sudah tersangka berarti sudah ada penyidikan sebelumnya. KPK juga nggak sembarang tangkap orang. Dan yang ditangkap juga lebih dari satu. Semua yang bermasalah itu kan ada proses hukumnya, ada penyidikan, ada penyelidikan. Gimana sih Pak? Pulang kampung aja sana nanam singkong. Kalau nggak apalah gitu, ngebon gitu. Mau diajarin politik. Ya gini nih, kalau orang diciptakan dengan akal yang terlalu sehat, terlalu waras ya. Udah tahu-tahu yang korupsi itu temennya, yang makan uang temennya. Kok Jokowi yang disalahkan? Harusnya kan temennya tuh yang dibantai tuh. Bilangin tuh, korupsi 8T kok cuma 5T yang disetor ke partai. Harusnya kan bisa lebih. Iya. Koruptor kok dibela atau bang. Atau emang ini ya, jangan-jangan konsep perubahan itu ini ya,
Jadi negara hadir untuk bela koruptor. Iya, nggak ikut-ikutan aku. Ya ampun Pak. Bapak ini marah-marah mengatasnamakan siapa sih Pak? Mengatasnamakan rakyat. Terus Bapak marah-marah sama siapa? Sama presiden. Kenapa? Karena presidennya gagal mimpin negara. Karena presidennya gagal mensejahterakan rakyat. Kalau presidennya gagal mimpin negara, gagal mensejahterakan rakyat, ya harusnya rakyat yang marah Pak, ya kan? Kalau rakyat jadi marah, berarti rakyat jadi benci sama Pak Presiden. Terus kalau rakyat benci sama presiden, setiap kali presiden melakukan kunjungan kerja, dia tuh tidak akan disambut dengan antusias sampai ada yang histeris begitu. Nggak akan disambut begitu Pak. Lah ini setiap kali presiden datang berkunjung ke tempat-tempat di seluruh pelosok Indonesia, beliau selalu disambut dengan baik, disambut oleh jutaan manusia. Ada yang histeris, mau minta foto, pengen ketemu langsung. Nggak kelihatan tuh kalau rakyat lagi marah sama presiden. Itu berarti presidennya berhasil mengurus negara, berhasil mengurus rakyat. Terus yang jadi pertanyaan, Bapak marah karena apa Pak? Terus Bapak marah ini mengatasnamakan rakyat atau mengatasnamakan partai Pak? Astaga Pak. Gini deh Pak ya, gini deh usul saya nih. Daripada Bapak marah-marah nggak jelas ya, nggak tahu mengatasnamakan siapa, terus marah-marah nggak jelas begitu, mending Bapak tanya deh sama ketua umumnya. Kira-kira jadi nggak bubarin tuh partai, ya kan? Karena kan udah janji, katanya kalau ada kader partainya itu loh yang ketahuan korupsi, itu partainya bakal dibubarin. Nah, jadi nggak dibubarin? Kan udah janji. Kalau dia nggak jadi, berarti dia ingkar janji dong. Nah, kalau dia ingkar janji, ya berarti gimana ya? Iya kan? Lah kalau ketua umumnya saja ingkar janji, gimana capresnya Pak? Terus gimana rakyat bisa percaya sama visi misinya kalau untuk yang beginian aja dia nggak bisa? Astaga. Bapak udah tanya sama ketua umumnya ya, jadi nggak bubarin tuh partai. Kalau jadi kabarin saya ya. Halo warga negara yang baik, VT ini menarik karena Willy Aditya, kader Partai Nasdem, menuding kemudian pemerintah melalui perkamanan itu semena-mena melakukan politisasi hukum dan sebagainya, lalu menuding Presiden Jokowi lemah sebagai petugas partai. Karena katanya kalau dia seperti Soekarno maka harusnya kepentingan partai itu sudah lepas. Pernyataan ini menarik karena apa? Kalaupun kemudian Presiden Jokowi dipandang rendah gitu ya, yang membawa Presiden Jokowi, yang membawa Jokowi menjadi presiden, ya tentu saja adalah Nasdem juga. Dan karena kontribusi Nasdem itu, ya maka Nasdem mendapat posisi menteri. Dan salah satu kementerian atau lembaga begitu ya, yang dipegang oleh Nasdem sebelumnya adalah Jaksa Agung. Dan setelah Jaksa Agung diganti, beberapa kasus mulai muncul dan beberapa kasus-kasus besar ini diungkap ke mata publik yang sebelumnya itu tidak terungkap. Jadi dikatakan bahwa seharusnya yang diperangi itu adalah korupsi, bukan kemudian orang-orang yang kemudian dianggap berseberangan secara politik. Tentu saja ini juga menarik. Pertanyaannya adalah apakah tudingan politisasi hukum itu maksudnya terhadap Menkominfo yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, yang sebelumnya lembaga ini dikuasai oleh kader Partai Nasdem. Kalau memang maksudnya itu adalah politisasi hukum terhadap Menkominfo yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, mestinya dicek dulu. Kalau misalnya itu disebut politisasi hukum, Partai Nasdem harus membuktikan bahwa ya tidak ada korupsi itu. Tapi kalau ternyata ada korupsi, bukankah sebenarnya Presiden melakukan apa yang disampaikan oleh Willy Aditya dalam VT? Berikutnya, menyebut petugas partai dengan nada merendahkan itu sebenarnya unik juga gitu ya. Bahwa itu adalah kata-kata yang selalu dianggap minor oleh sebagian orang. Sebenarnya simpel saja ya, kalau kita bekerja di perusahaan yang kita ini juga karyawan perusahaan X gitu ya, dan kita tidak berarti direndahkan dengan kata-kata itu. Petugas partai karena memang dia harus membawa misi dan ideologi partai. Dan itu lebih baik ketimbang tidak menyebut petugas partai tapi sebenarnya juga petugas cukong, ya bodoh aja. Pun begitu, kalau misalnya dilihat sebagai petugas partai, Presiden Jokowi cukup piawai. Kalau dilihat-lihat sebenarnya dia tidak sepenuhnya menjadi petugas partai dalam tanda petik yang bisa ditundukkan begitu saja. Karena apa? Dalam pencalonan Ganjar misalnya, dalam musrah baru-baru ini relawan Jokowi, kalau Jokowi adalah seorang petugas partai yang tegak lurus dengan partai, dia akan mengumumkan calon yang sesuai dengan partainya. Faktanya tidak, karena dia menghargai dan ingin membawa kepentingan dari keberlanjutan pembangunan pemerintahannya ketimbang sekedar mengikuti keinginan partai. Yang jelas publik mari semakin kritis, semakin cerdas, dan kita akan lihat tahun-tahun politik ini akan semakin menarik dan semua orang akan menjadikan dirinya sebagai korban.